Tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru buat saudara semua yang ada di tempat ini mengikuti ibadah secara onsite langsung di sini. Dan juga buat saudara semua yang mengikuti ibadah ini dari manapun Anda berada secara online. Happy New Year buat kita semua, Tuhan memberkati. Amin. Nah, hari ini saudaraku saya akan langsung saja sampaikan pesan Tuhan untuk awal tahun 2021 ini. Yang kita dapatkan adalah 2021 adalah the year of the Holy Spirit. Tahun Roh Kudus. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Sakaria pasalnya yang keempat. Ayat 1 dan terus nanti sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Sampai di situ dulu. Jadi pada waktu itu malaikat Tuhan datang sama Sakaria. Sakaria baru tidur. Kemudian Sakaria dibangunkan dari tidurnya. Saya yakin ini yang pertama yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita masing-masing di awal tahun 2021 ini. Tuhan mau kita bangun dari tidur kita. Maksudnya apa? Tuhan mau manusia roh kita bangun dari tidurnya. Tuhan mau kehidupan roh kita dibangkitkan kembali. Kenapa? Karena banyak orang yang manusia rohnya sedang tertidur. Banyak orang yang kehidupan rohnya sedang mengalami surut. Karena mungkin banyak tantangan, banyak hal sudah terjadi apalagi tahun 2020 kemarin. Sehingga banyak orang yang secara rohani sedang tertidur. Saya mau ngomong begini sama saudara, di tahun ini, di tahun Roh Kudus, tahun 2021 ini, kita perlu bangkit di dalam kehidupan roh kita terlebih dahulu. Kita perlu dibangunkan dari tidur. Manusia roh kita perlu dibangkitkan dan dikobarkan kembali. Itu yang saya doakan akan terjadi selama firman Tuhan ini disampaikan. Manusia roh kita masing-masing dibangkitkan, dikobarkan, dihidupkan, dan diaktifkan kembali. Amin. Sekarang ayat yang kedua. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jadi kalau manusia roh kita hidup mesti ngelihat sesuatu. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apa itu yang Anda lihat di tahun 2021 ini? Apa yang saudara lihat akan terjadi dan akan Anda alami dalam hidup saudara di tahun 2021 di dalam keluarga saudara? Di dalam pekerjaan dan keuangan saudara. Tahun ini apa yang Anda lihat? Untuk pelayanan saudara, untuk gereja kita apa yang saudara lihat? Untuk hidup saudara masing-masing, apa yang Anda lihat Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu dan itu akan terjadi di tahun 2021 ini. Do you see something? Apakah Anda melihat sesuatu? Karena ada sebagian orang mungkin saudara sudah bisa melihat sesuatu. Ada yang mungkin samar-samar. Tapi mungkin banyak orang yang di tahun 2021 masuk ini belum bisa ngelihat apa-apa. Kenapa belum bisa ngelihat apa-apa? Karena banyak orang ada di dalam kegelapan. Yang namanya gelap itu bingung. Yang namanya gelap itu orang cuma bisanya meraba-raba. Berapa banyak orang masuk di tahun 2021 sesungguhnya kayak gak ngerti apa yang sedang terjadi. Apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Bahkan banyak orang sedang gelisah, banyak orang sedang bingung what to do, apa yang harus saya lakukan. Ya, mari kita lanjutkan pembacaan kita terlebih dahulu. Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kiri. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini Tuanku?
Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Jadi Sakaria pada waktu itu dia ngelihat penglihatan, tapi dia nggak ngerti arti dari penglihatan itu. Benar? Dia nggak tahu apa maknanya. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukannya. Mungkin itu juga yang kita alami sementara kita masuk di tahun 2021. Kita sudah ini di 2021, bukan akan, sudah. Kita sudah ada di sini tapi kita belum ngerti what's going on. Kita belum ngerti apa yang sedang terjadi. Dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu kita harus bagaimana di tahun 2021 ini. Banyak orang kayak nggak punya clue-nya, nggak ada petunjuknya. 2021 ini harus gimana? Sebagian orang masih bergumul, apa yang harus saya lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya, untuk bisa membayar hutang-hutang saya. Sebagian orang nggak ngerti caranya gimana untuk bisa menyelesaikan masalah dalam pernikahannya, masalah di dalam keluarganya. Sebagian orang juga nggak ada gambaran bagaimana caranya untuk bisa mengatasi sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saudara, atau yang sedang dihadapi oleh seseorang yang Anda sayangi. Jadi banyak orang masuk di tahun 2021 ini dengan banyak tanda tanyanya. Tapi hari ini saya percaya firman Tuhan akan memberikan clarity kepada kita semua. Firman Tuhan akan memberikan kejelasan kepada saudara. Karena Alkitab ngomong, firman-Mu terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Mulai hari ini yang gelap akan dibuat jadi terang. Sehingga Anda bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2021 ini. Dan Anda ngerti benar-benar step by stepnya apa yang harus saudara kerjakan. Dan Anda mengalami kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Apakah saudara siap? Ayo kita baca ayatnya yang ke-6. Nah ayat ke-6 ini ayat remanya. Anda perlu tangkap ayat yang ke-6 ini. Karena ini kata Tuhan. Saya bacakan. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya. Bukan dengan keperkasaan. Dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Boleh katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan waktu itu ngomong sama Zerubabel. Zerubabel, kalau kamu mau berhasil di dalam proyekmu itu. Ini yang Tuhan katakan. Bukan dengan keperkasaan. Bukan dengan kekuatan. No. Kalau kamu andalkan keperkasaan dan kekuatan manusia, kamu akan gagal. Tapi kalau kamu andalkan Roh Kudus, kalau kamu andalkan Roh Allah, maka proyek ini jadi. Maka kamu akan berhasil. Tolong saudara dengarkan baik-baik, ini akan terjadi di dalam hidup saudara. Di tahun 2021 ini, Anda hanya akan berhasil kalau saudara berjalan bersama Roh Kudus. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan katakan bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Anda boleh punya rencana. Minggu lalu kita bicara tentang rencana, bicara tentang persiapan, bicara tentang berbagai macam hal. Tapi saya mau katakan sama saudara, tanpa Roh Kudus semuanya sia-sia. Ya, Anda akan temui orang-orang di tahun 2021 ini yang begitu sibuk ngelakuin ini, ngelakuin itu. Semuanya dilakuin, wah sibuknya luar biasa. Tapi saya beritahu saudara, mereka kalau nggak ada Roh Kudus, kalau Roh Kudus tidak menyertai, semuanya gagal. Tapi saudara dan saya hari ini dengarkan baik-baik, kalau Anda berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka yang harusnya gagal dibalik jadi berhasil. Anda akan mengalami kemenangan, akan ada terobosan, akan ada keberhasilan di tahun 2021. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Itu sebabnya kita namakan 2021 ini the year of the Holy Spirit. Ini adalah tahun Roh Kudus. Kalau saya boleh katakan sama saudara yang saya lihat di tahun 2021 ini mirip seperti yang terjadi di zaman gereja mula-mula di mana Roh Kudus itu benar-benar dominan.
Apa yang akan terjadi di 2021, saya rasakan dalam hati saya, Tuhan tuh perlihatkan, itu mirip seperti yang Anda bisa baca di Kisah Para Rasul. Bahkan sebenarnya kitab Kisah Para Rasul itu buat sebagian sarjana Alkitab, mereka mempercayai harusnya itu dinamakan kitab Kisah Roh Kudus. Jadi bukan Kisah Para Rasul tapi Kisah Roh Kudus. Kenapa? Karena sekalipun yang tampak oleh mata, Rasul Paulus yang tumpang tangan, rasul-rasul yang kayaknya melakukan mujizat, bersaksi, memberitakan Injil dan lain sebagainya, secara manusia yang kelihatan adalah mereka, yaitu para rasul, tapi sesungguhnya the person behind everything is the Holy Spirit. Pribadi di balik semua mujizat, pribadi di balik semua kegerakan yang terjadi pada zaman itu adalah Roh Kudus. Oke, jadi kalau saudara mau ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2021, saudara baca kitab Kisah Para Rasul. Anda akan mengerti. Tahun ini tahunnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dominan dalam hidup saudara, kalau Roh Kudus benar-benar nyata dalam hidup saudara, Anda akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak masuk akal, kemenangan dan keberhasilan Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Katakan amin dan kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya? Jadi sesuai dengan iman saudara. Amin. Nah sekarang ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Itu kalau Roh Kudus menyertai saudara. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus. Bagus sekali batu itu. Nah ayat yang ketujuh ini saya akan bacakan dalam terjemahan yang berbeda. Karena Alkitab itu bahkan di dalam bahasa Indonesia banyak versinya, banyak terjemahannya. Nah kali ini saya akan bacakan ya terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Oke, saya bacakan ayat yang ketujuh itu. Ditulis begini, rintangan sebesar gunung pun akan tersingkir dari depanmu. Wow, ini yang akan terjadi dalam hidup saudara di tahun 2021, rintangan sebesar gunung akan tersingkir dari depanmu. Oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Anda harus mengerti, kalau saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus, mungkin sekarang di depan saudara ada gunung yang besar. Dan gunung besar itu menghalangi kita untuk maju. Tapi semua gunung rintangan yang besar akan diratakan di depan saudara. Oleh kuasa Roh Kudus, semua gunung sakit penyakit yang besar akan diratakan dalam hidup saudara. Oleh kuasa Roh Kudus, semua gunung stagnasi. Saya rasakan sebagian orang di tahun kemarin mengalami stagnasi, ya bahkan kemunduran. Tapi tolong terima deklarasi profetik ini untuk hidup saudara di 2021, semua gunung besar stagnasi diratakan. Anda tidak lagi stagnasi, tahun ini breakthrough terjadi, terobosan besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Jadi kadang-kadang ada gunung-gunung besar tertentu yang jadi penghalang dalam hidup kita, tapi oleh kuasa Roh Kudus gunung besar itu diratakan. Bukan kuat, bukan gagah kita, tapi oleh Rohnya. Ini tahun 2021. Saya lanjutkan lagi pembacaan tadi. Anda perhatikan, ditulis begini. Engkau akan membangun kembali rumahku. Jadi pada waktu itu rumah Allah sempat roboh. Tapi Tuhan ngomong sama Zerubabel, oleh kuasa Roh Kudus, bukan kuat, bukan gagahmu, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ya, jadi oleh Roh Kudus, oleh kuat kuasa Roh Kudus, bait Allah yang sempat roboh dibangun kembali. Saya mau ngomong begini sama saudara, kadang-kadang ada momen tertentu dalam hidup kita sesuatu terjadi sehingga sesuatu roboh. Bisa jadi pekerjaan saudara rasanya sedang roboh.
Bisa jadi masa depanmu seolah-olah sedang roboh. Tapi hari ini saya mau katakan oleh kuasa Roh Kudus, apa yang roboh dalam hidup saudara dibangun kembali. Di tahun 2021 ini apa yang sempat goyah dalam hidupmu dikokohkan kembali. Amin. Jadi saudara tangkap ini. Ini akan terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan ngomong jelas, bukan kuat, bukan gagah. Karena tahun ini terbatas yang bisa kita lakukan secara manusia. Tapi kalau Anda berjalan dengan Roh Kudus, tidak terbatas. Dan dengan kuasanya dia akan mengokohkan, dia akan membangun kembali semua yang sempat roboh, sempat habis. Tuhan akan pulihkan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Lanjutkan lagi. Ayat yang ke-7 itu, bagian berikutnya. Ditulis begini. Dan pada saat engkau meletakkan batu yang utama di tempatnya. Ditulis di sana engkau meletakkan batu utama di tempatnya. Siapa itu batu utama? Yesus Kristus. Dialah batu penjuru. Batu penjuru itu batu yang paling besar di antara batu fondasi. Itu batu utama. Jadi batu utama harus diletakkan di tempatnya. Di mana? Ya di tempat utama. Tahun 2021 ini tempatkan Roh Kudus di tempat utama. Tempatkan Roh Kudus di tempat pertama. Jangan sampai malah menyepelekan, jangan sampai malah menganggap remeh, jangan sampai mempertanyakan Roh Kudus itu ada apa tidak sih? Jangan sampai seolah-olah Roh Kudus gak ada dalam hidup kita, gak kita perlakukan dengan penting. No. Tempatkan Roh Kudus di tempat utama. This is the year of the Holy Spirit. Ini adalah tahun Roh Kudus. Dan pesan firman Tuhan hari ini adalah tempatkan Roh Kudus di tempat utama. Saya hari ini bukan khotbah sekedar khotbah, tapi saya hari ini menyampaikan pesan untuk 2021. Dan kalau Anda tangkap pesan Tuhan di 2021 ini, Anda tidak akan gagal. Di tahun ini engkau akan berhasil. Engkau akan mengalami kemenangan. Tuhan ngomong bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Jadi tempatkan Roh Kudus di tempatnya, di tempat utama. Kalau itu Anda lakukan, lanjutkan. Kalimat terakhir dari ayat yang ke-7 tadi. Saya bacakan. Orang-orang akan berseru, alangkah indahnya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara tempatkan Roh Kudus di tempat utama, Tuhan akan membuat hidupmu indah. Tuhan yang akan mendandani hidup saudara. 2021 akan dijadikan indah, akan dijadikan megah, akan dijadikan bagus. Karena di ayat yang terjemahan kita biasanya dikatakan bagus. Tapi di terjemahan masa kini indah. Wow. Kalau saudara tempatkan Roh Kudus di tempat utama mulai awal tahun 2021 ini, saya deklarasikan Januari ini akan jadi indah dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, Februari indah. Dalam nama Yesus, Maret jadi indah. Ayo semuanya bareng-bareng sama saya. April indah. Mei indah. Juni indah. Juli indah. Jangan cuma ngomong, tapi saudara jadikan itu. Saudara nubuatkan itu atas hidup saudara. Agustus indah. September indah. Oktober indah, November indah, Desember sepanjang 2021 indah, megah, bagus. Karena Tuhan yang mendandani saudara. Sementara Anda menjadikan Tuhan, menempatkan Roh Kudus di tempat yang utama, Tuhan yang akan membuat hidupmu indah. Wow, ini yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi saya ajak saudara untuk bisa menangkap pesan ini. Karena saya tahu persis akan ada perbedaannya. Anda akan punya teman-teman di sekeliling saudara yang tidak ngerti, belum memahami pentingnya Roh Kudus. Mereka akan sibuk banyak hal. Melakukan ini, melakukan itu. Semua yang kayaknya penting dilakukan semua. Tapi tanpa pertolongan Roh Kudus, semuanya itu sia-sia. Tapi hari ini Anda menangkap.
yang paling utama, strategi nomor 1 untuk menang, untuk berhasil di 2021 adalah Roh Kudus. Ingat baik-baik, this is the year of the Holy Spirit. Jadi tempatkan Roh Kudus di tempat utama dalam hidup saudara. Itu yang dilakukan bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ada di dunia ini, di dalam pelayanannya, dia selalu menempatkan Roh Kudus di tempat utama. Saya mau kasih contoh-contohnya buat saudara supaya kita bisa tangkap bagaimana Tuhan Yesus menempatkan Roh Kudus di tempat yang utama. Kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, ditulis, penghibur itu. Siapa penghibur itu? Roh penghibur. Itulah Roh Kudus. Ya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Anda harus ngerti Tuhan Yesus ngomongan sama murid-muridnya. Dan pada waktu itu murid-murid Yesus sebenarnya sedang butuh penghiburan. Mereka sedang bersedih hati. Mereka hatinya sedang berat. Banyak duka cita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baru saja disalibkan dan mati. Mereka tergoncang imannya. Di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali. Terus dia menampakkan diri sama murid-muridnya. Seolah-olah untuk sesaat mereka punya pengharapan. Tapi gak lama setelah itu Tuhan Yesus ngasih tahu kepada mereka bahwa dia akan naik ke surga. Jadi seolah-olah harapan yang sudah ada pupus lagi. Jadi sebenarnya hati mereka itu sedang berat. Karena pukulan berulang-ulang terus-menerus terjadi dalam hidup mereka. Tapi yang luar biasa untuk menghibur murid-muridnya. Untuk memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Satu yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia mengutus Roh Kudus. Dia nggak nguliain macam-macam, dia nggak ngasih tahu macam-macam, dia utus Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, 10 hari kemudian. Ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, Anda boleh baca di Alkitab. Dalam sekejap mata mereka kepenuhan Roh Kudus. Begitu roh penghibur memenuhi hati mereka. Dalam sekejap itu juga kesedihan mereka lenyap. Duka cita mereka hilang. Hilangnya begitu saja. Gak perlu dikasih tahu macam-macam. Gak aneh-aneh caranya. Pokok kepenuhan Roh Kudus. Duka citanya hilang. Bebannya hilang. Kesedihnya hilang. Diganti sukacita. Diganti damai sejahtera. Karena ada penghiburan di dalam Roh Kudus. Mungkin selama setahun kemarin dalam hidup saudara. Banyak hal yang sudah terjadi. Yang mengakibatkan Anda ada di dalam kesedihan. Mungkin banyak kejadian, banyak peristiwa yang Anda harus lalui yang mengakibatkan saudara ada di dalam duka cita. Dan itu menjadi berat, beban berat di dalam hati saudara. Bahkan masuk di 2021 mungkin kayak Anda, sebagian orang rasanya kayak linglung. Kayak ngapain ya gitu. Saya di 2021 ini kayak nggak tahu mesti kayak gimana. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara. Yang Anda butuhkan bukan macam-macam yang lain. Yang Anda butuhkan Roh Kudus. Sebagian orang berusaha cari penghiburan. Dengan cara apa? Di masa ini. Banyak nonton drakor. Benar apa tidak? Untuk killing time, untuk membunuh waktu. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Ya sudah nonton film terus, nonton drama Korea terus. Semua episode langsung dilahap semua. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Anda harus jujur. Selesai drakornya balik lagi kosong hati kita. Penghiburan yang sejati tidak ada di tempat yang lain. Penghiburan yang sejati hanya kita temukan di dalam Roh Kudus. Kalau hari ini engkau buka hatimu dan engkau terima Roh Kudus seperti yang dialami murid-murid Yesus, maka duka citamu lenyap, kesedihanmu lenyap, semua beban beratmu diangkat. Mulai hari ini hidupmu ringan, mulai hari ini ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, bahkan sukacita ilahi bertahta
di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Karena Roh Kudus yang memberi penghiburan di dalam hati kita. Amin. Jadi strategi Tuhan Yesus untuk menghibur murid-muridnya nggak nguliain, nggak ngomongin macam-macam, tapi mengutus Roh Kudus. Ini cara Tuhan Yesus. Saya lanjutkan lagi. Contoh berikutnya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi cara Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa, bukan dengan cara membuka sekolah kuasa. No. Cara Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa adalah dengan mengutus Roh Kudus. Begitu Roh Kudus diutus, mereka kepenuhan Roh Kudus. Masing-masing murid-murid ada lidah-lidah api di atas kepala mereka pada hari Pentakosta. Sejak saat itu dan seterusnya murid-murid Yesus hidup di dalam kuasa. Sejak saat itu murid-murid Yesus yang tadinya ketakutan sekarang memberitakan Injil dengan berani. Dan sekarang mereka melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit. Semua terjadi sejak kepenuhan Roh Kudus. Coba Anda lihat, kalau kuasa didapatkan hanya dari belajar, seharusnya murid sekolah Alkitab semuanya melakukan mujizat. Tapi Anda lihat, yang banyak melakukan mujizat adalah orang yang kepenuhan Roh Kudus. Yes, itu yang dialami murid-murid Yesus. Itu yang dikerjakan murid-murid Yesus. Begitu mereka kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba terjadi begitu aja. Petrus juga ngalami itu. Begitu dia kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba hidupnya memanifestasikan kuasa Allah. Tiba-tiba dicatat dalam Alkitab, ada satu orang lumpuh yang suka meminta-minta di dekat pintu gerbang bait suci. Dan Petrus ngomong sama dia, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Apa itu yang Petrus punya? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Dan Petrus berkata, di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berdirilah, bangkitlah, berjalanlah. Dan seketika itu, kaki orang lumpuh itu menjadi kuat. Tadinya lumpuh, sekarang berjalan. Sekarang bisa berdiri. Wow, semuanya oleh kuasa Roh Kudus. Wow, saya mau ngomong, tolong dengarkan saya baik-baik. Di tahun 2021 ini, Tuhan mau Anda hidup penuh dengan kuasa. Tuhan tidak mau Anda melalui tahun ini powerless. Tuhan mau jadikan Anda powerful. Hidup penuh dengan kuasa. Akan ada orang-orang di tempat ini yang di tahun 2021 ini doa profetik, deklarasi profetik saudara akan disertai dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Ketika engkau berdoa, yang sakit disembuhkan. Ketika engkau deklarasikan sesuatu, maka mujizat-mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kuncinya apa? Terima Roh Kudus. Kuncinya Roh Kudus, Holy Spirit. Kuncinya Roh Kudus. Balik lagi semuanya adalah Roh Kudus. Makanya hari-hari ini saya ambil waktu semakin banyak untuk secara pribadi tiap hari ngalami kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa, saudara semua juga sama, ambil waktu lebih banyak untuk alami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup saudara. Bahkan sementara Anda dengarkan khotbah ini, Anda jangan berpikir saya sekedar khotbah biasa, no. Tapi sementara firman Allah disampaikan, sadarilah saat ini juga kepenuhan Roh Kudus sedang dicurahkan. Buat saudara yang siap terima kepenuhan Roh Kudus sekarang dalam nama Yesus. Itu cara yang Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 20 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang, apa yang dia katakan? Aku
mengutus kamu. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang mengutus murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk bersaksi. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk melakukan mandat apostolik. Amanat agung Yesus Kristus. Jadi mereka sedang diutus. Nah, diutus untuk apa? Sebuah misi. Supaya bisa berhasil di dalam misinya itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, lihat saudaraku, ini caranya Tuhan Yesus, ini strateginya Tuhan Yesus. Ia apa? Mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wow. Anda mau tahu caranya Tuhan Yesus bergerak? Ini dia. Ini strateginya. Waktu dia ngajarin murid-muridnya dan dia mengutus mereka, dia mengembusi mereka. Dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Wow. Itu sebabnya tidak ada kuasa neraka manapun yang bisa menghentikan kegerakan yang dikerjakan oleh murid-murid Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak bergerak sendiri karena ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Jadi untuk setiap misi apapun, untuk setiap rencana Allah apapun, untuk setiap proyek besar apapun yang akan Anda kerjakan di tahun 2021 ini, sadarilah Anda perlu Roh Kudus. Dan sadarilah saat ini juga di dalam nama Yesus, hembusan Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara. Dan terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Itu cara Tuhan Yesus. Ya banyak orang kalau berpikir secara jasmani nggak bisa ngerti caranya Tuhan Yesus. Tapi itu yang terjadi. Itu yang membuat kekristenan jadi suatu kekuatan yang tidak terhentikan. Dari abad ke abad sampai hari ini Injil diberikan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Melampaui segala akal manusia. Kenapa? Karena Holy Spirit. Karena Roh Kudus. Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara mau terima Roh Kudus? Sekarang juga terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Wow. That is the way. Itu cara Tuhan Yesus bergerak, beroperasi. Orang yang berpikirnya hanya berpikir secara jasmani nggak bisa ngerti ini. Tapi Anda manusia roh, Anda ngerti perkara-perkara roh. Makanya di awal khotbah ini saya sampaikan bahwa di awal tahun Tuhan terlebih dahulu mau membangkitkan apa? Manusia roh kita. Supaya bisa nangkep kepenuhan Roh Kudus ini. Bukan cuma khotbah biasa, bukan cuma ceramah apalagi biasa. No. Tapi saudara terima kepenuhan Roh Kudus. Itu yang mengubah hidup kita. Amin. Jadi saya ajak saudara buka hati lebar-lebar, alami kepenuhan Roh Kudus semaksimal mungkin. Alami kepenuhan Roh Kudus dalam takaran lebih banyak dari yang pernah Anda alami sebelumnya. Alami kepenuhan Roh Kudus sedini mungkin. Masih ingat gak saudara tentang Yohanes Pembaptis? Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis itu kepenuhan Roh Kudus sejak dia masih ada di rahim ibunya, yaitu Elizabeth. Waktu Maria yang mengandung bayi Yesus menyampaikan salam, begitu salam itu masuk kedengaran di telinga Maria sampai ke bayinya, langsung melonjak kegirangan dan kepenuhan Roh Kudus. Alkitab mencatat seperti itu. Itu hukum roh, itu cara kerja roh. Makanya hari ini saya bagikan sama saudara supaya Anda ngerti bahwa ketika saudara dengar suara seperti ini, ketika Anda dengar suara kebenaran disampaikan, suara firman disampaikan, spirit saudara siap. Kalau spiritmu siap, saat ini juga terima kepenuhan Roh Kudus. Itu yang dialami Yohanes Pembaptis. Sejak dari rahim. Bahkan setelah itu, dia terus bertumbuh di dalam kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang mengalami kepenuhan Roh Kudus di usia 60, 70. Tapi Yohanes Pembaptis sejak dari rahim. Bahkan setelah itu terus menerus bertumbuh dalam takaran kepenuhan roh yang semakin besar. Itu Yohanes Pembaptis. Tidak heran Alkitab mencatat
Dia khotbah di zaman itu di padang gurun. Anda bayangin, dia tidak khotbah di pusat kota, dia tidak khotbah di shopping center, dia khotbah di padang gurun. Tapi orang-orang dari berbagai kota, berbagai wilayah berbondong-bondong datang mendengarkan firman Tuhan yang dia sampaikan dan memberikan diri dibaptis. Wow. Itu bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Wow. Anda akan sembuh. 2021 ini kesembuhan terjadi oleh Roh Kudus. Anda akan mengalami kemenangan oleh Roh Kudus. Pintu-pintu akan terbuka oleh Roh Kudus. Terobosan besar akan terjadi oleh Roh Kudus. Mujizat besar akan Tuhan kerjakan oleh Roh Kudus. Jadi alami kepenuhan Roh Kudus ini dalam hidup saudara. Buka hati saudara. Ayat terakhir ya, ayat terakhir saya bacakan Yesaya 44 ayatnya yang ketiga. Ini janji tentang pencurahan Roh Kudus yang siap Tuhan kerjakan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Apa maksudnya air? Hujan lebat air itu apa? Ya, aku akan mencurahkan apa? Rohku. Jadi air dan hujan lebat yang dimaksudkan tadi bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu. Dan kalau Anda terima pencurahan Roh Kudus, ini yang terjadi. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Wow. Saudara, tahukah Anda yang Tuhan perlihatkan sama saya di 2021 ini? Bagi orang-orang yang hatinya rindu, bagi orang-orang yang hatinya siap, Anda akan mengalami hujan Roh Kudus. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit dan dia akan curahkan hujan rohnya atas kita sampai berkelimpahan. Saya mau ngomong, saya mau nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini ngalami baptisan, ngalami kepenuhan Roh Kudus, ngalamin Pentakosta, bukan cuma sejam 2 jam, bukan cuma sehari 2 hari, tapi Anda akan ngalami Pentakosta hujan Roh Kudus sepanjang tahun. Dia akan curahkan rohnya, kepenuhan Roh Kudus akan terjadi dalam hidup saudara. Dan itu yang ngalami, tadi ditulis ini, orang yang hatinya haus. Orang yang hatinya lapar. Punya kehausan dan kelaparan. Karena Yesus ngomong yang haus yang dipuaskan, yang lapar yang dikenyangkan. Saya berdoa tentang Roh Kudus ini ada kehausan di hati saudara. Oke, dan saya berdoa itu karena susah dipaksa, itu ditimbulkan oleh Roh Kudus. Sebagian orang kehausannya dengerin, wah informasi tentang apa? Saham, wah tentang apa? News ini itu, tentang vaksin, tentang macam-macam lah. Tapi saya berdoa lebih dari Anda rindu dengan semuanya itu. Kerinduan terbesarmu adalah Roh Kudus. Kalau Anda punya kerinduan dan kehausan akan Roh Kudus lebih dari semua yang lain, saya mau katakan sama saudara. Hujan roh akan terjadi. Pantik Pentakosta sepanjang tahun akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Dan berkat-berkatnya sampai berkelimpahan dia curahkan tahun 2021 ini. Apakah Anda siap? Saudara mau? Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Kau ku rindukan Roh Kudus, kau ku nantikan Roh Kudus, lebih dari segalanya di hidupku. Mari nyanyikan. Kau ku perlukan Roh Kudus. Kau ku perlukan Roh Kudus. Kau ku butuhkan
Mari semuanya angkat dua tangan bersama-sama, katakan berhembuslah. Berhembuslah, oh Roh Kudus, Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembus, sekali lagi berhembuslah. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Saudaraku, sesaat lagi saya mau berdoa bagi saudara. Tapi Anda yang sudah bawa minyak, baby oil, ya silahkan dikeluarkan. Anda yang nggak bawa nggak apa-apa, nanti saya berikan petunjuk, ya. Tapi saudara yang bawa, saudara bisa keluarkan. Dan mari kita angkat, kita akan doa bersama-sama untuk baby oil itu, supaya pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Karena begitu kuasa Tuhan mengalir, ini bukan lagi jadi minyak biasa, bukan lagi baby oil biasa, tapi saya mau berdoa itu jadi minyak urapan. Nanti minyak urapan itu akan kita pakai untuk mengoleskan kepada dahi kita masing-masing. Jadi di masa seperti ini kita jaga, makanya saya minta, ya Anda diminta untuk membawa minyak urapan ini, ya. Jadi nanti Anda akan mengoleskan di atas dahi masing-masing, dan kita meteraikan tahun ini the year of the Holy Spirit. Tapi terlebih dahulu mari angkat minyak itu. Semuanya berdoa bahasa oh ralapasya. Ski ralapasya, ralapasya. Oh ralapasya, ralapasya. Ye ratakapasya, ralapasya. Sekarang tapasya. Oh ralapasya. Kuasa-Mu mengalirlah ya Roh Kudus. Baby oil yang biasa, minyak yang biasa ini saat ini urapi, ya penuhi dengan kuasa Allah, penuhi dengan kuasa, penuhi dengan kuasa. Penuhi, mengalir kuasa. Oh, ralapasyara. Syara nakapasyara lama. Oh, ralapasyara. Syara lapasyara. Oh, ralapasyara lapasyara nakapasyara. Jesus. Saat ini Tuhan, aku berdoa, kuasa-Mu masuk, dan saat ini urapan-Mu turun atas minyak-minyak ini. Dan aku deklarasikan mulai saat ini bukan baby oil biasa, bukan minyak biasa lagi, tapi ini minyak urapan. Dalam nama Yesus, kuasa Allah mengalir saat ini. Mulai hari ini minyak urapan. Ketika minyak ini dipakai, dioleskan, maka kuasa Allah akan bekerja dan sesuatu pasti terjadi. Ketika minyak ini dioleskan untuk orang yang sakit disembuhkan. Ketika minyak ini dioleskan di pintu rumah kami, maka perlindungan Tuhan diaktifkan. Dalam nama Yesus, ketika minyak ini dipakai untuk berdoa, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kuasa Allah bekerja dan mujizat-mujizat terjadi. Oh, ralapasya. Nah, sekarang saudara bisa pakai minyak itu, ambil minyak itu,
sekarang bisa dioleskan ke dahi saudara. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Oh, kami terima pengurapan-Mu. Yang sudah dioleskan minyak, Anda tumpangkan tangan di atas kepala saudara. Anda yang tidak dioleskan minyak, enggak apa-apa, yang enggak bawa, Anda juga tumpangkan tangan saudara ke atas kepala Anda masing-masing. Sekarang semuanya mari berdoa, mari berdoa. Dalam nama Yesus, firman Tuhan hari ini dimeteraikan dalam hidup kita. 2021, tahun Roh Kudus. Dan Roh Kudus jadi yang utama dalam hidup kita. Roh Kudus jadi yang utama dalam hidup saudara. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh-Nya, oleh Roh Kudus. Tuhan, penuhi kami, penuhi, urapi umat-Mu, lawan, hembusi kami dengan Roh Kudus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Basaro, saudara, basaro, basaro, oh, rala, basya, syara, taka, basyara, syara, la, basya. Jesus, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagi-Mu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Sekarang saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus, gunung rintangan yang besar yang ada di depan saudara saat ini juga diratakan. Apapun gunung rintangan, apapun namanya, sakit penyakitkah, saudara sebut, kalau itu kanker, kanker di dalam nama Yesus diratakan. Kalau itu roh perpecahan dalam keluarga, disingkirkan. Kalau itu adalah hutang piutang, diratakan. Saat ini katakan di dalam nama Yesus. Lebih kuat katakan di dalam nama Yesus. Gunung rintangan diratakan. Mari basaro, doa, doa, nubuatkan itu. Nubuatkan gunung yang besar yang di hadapanmu diratakan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Orala pasyara. Ya, saya tahu saat ini mujizat sedang terjadi. Mujizat sedang terjadi. Orala pasyara, lapa. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Semua serangan si jahat, semua panah berapi si jahat digagalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Jesus. Thank you Lord. Yang berikutnya saudara, yang berikutnya. Saya saat ini mau ajak saudara doa profetik. Sehingga semua yang sempat roboh dalam hidupmu di 2021 ini dibangun kembali. Amin. Amin. Saya berdoa karir saudara dibangun kembali. Amin. Pekerjaan saudara dibangun kembali. Masa depanmu dibangun kembali. Amin. Keuanganmu dibangun kembali. Pelayananmu dibangun kembali. Kehidupan rohmu dibangun kembali oleh kuasa Roh Kudus. Yang mau itu, mari
Kita deklarasikan bersama-sama di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang sempat roboh. Semua yang sempat roboh. Di dalam hidupku. Dalam hidupku. Dibangun kembali. Bangun kembali. Tahun 2021. Tahun 2021. Mari semuanya berdoa. Berdoa dalam nama Yesus. Kehidupan roh saudara dibangun kembali. Imanmu dibangun kembali. Pelayananmu dibangun kembali. Mesbah doamu dibangun kembali. Pondodanmu dibangun kembali. Ayo bangun kembali saudara. Bangun kembali. Manusia rohmu dibangun kembali. Dibangun kembali. Berhembuslah. Mari lambaikan dua tangan. Roh Kudus berhembus. Yang terbuka bagimu, nyatakanlah, oh Roh Kudus, amin. Kuasamu atas kami, berhembuslah, penuhi hati ini. Yang terakhir saudara, mari bersama-sama kita katakan berhembuslah. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang berterluka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasamu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasamu atas kami, berhembuslah, penuhi hati ini. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin.